Karena itulah Yesus ini adalah mempunyai figur, adalah orang yang khusus yang menjadi juru selamat dunia. Kita kembali kepada Maria. Bagaimana Maria bisa mengandung tanpa mempunyai suami? Firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Mungkinkah Roh Kudus bisa memakai hidup kita? Amin. Bisa? Bisa. Bisakah Roh Kudus membuat kita seorang wanita mengandung? Bisa. Bisakah Roh Kudus membuat seorang yang berdoa buat yang sakit lalu sakitnya sembuh? Bisa. Bisakah Roh Kudus berdoa buat orang yang mati, orang itu bisa bangkit? Bisa. Sebab Roh Kudus itu Roh Allah yang tidak terbatas. Jadi tidak ada yang mustahil. Apa saja yang dikerjakan Roh Kudus bisa aja jadi. Tetapi Roh itu akan turun. Ingat, Roh itu bukan dari dunia ini. Roh itu bukan dari dalam dunia. Kalau saudara mencari Roh Kudus di dunia ini, tidak bisa, saudara tidak akan menemukan. Suatu saat Saul ingin bertemu dengan Samuel. Datanglah dia ke Endor, bertemu dengan seorang dukun wanita, berkata, tolong pertemukan aku dengan Samuel. Firman Tuhan katakan, lalu keluarlah roh dari dalam bumi. Berarti itu bukan Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus dikatakan akan turun. Roh itu dari atas. Roh Kudus bekerja di antara manusia, ia harus turun. Bagaimana supaya Roh Kudus turun? Supaya Roh Kudus turun, orang-orang harus mengundangnya. Baik bersama-sama. Kalau kita bersama-sama saat ini mengundang Roh Kudus turun, Roh Kudus turunlah atas kami, maka Roh itu akan turun. Atau secara pribadi ketika kita sendiri, kita di dalam kamar kita, di dalam kerinduan hati yang dalam kita kepada Tuhan, Roh Kudus turunlah atas hidupku, Roh Kudus itu akan turun. Jadi Roh itu datang dari atas. Ketika kita mengundang dia, tidak ada prosedur yang complicated, tidak ada prosedur yang rumit, yang sulit. Saudara cukup, saudara merendahkan diri, mengundang, Roh itu akan turun. Kalau hati saudara cukup rendah di hadapan Tuhan, siapapun saudara, saudara orang jahat, orang baik, berpangkat, tidak berpangkat, miskin, kaya, laki, perempuan, semua kalau saudara mengundang dia, dia akan turun. Amin. Amin. Tidak ada yang dapat menghalangi dia kalau dia mau turun. Dan itulah sebabnya kalau kita mencari Roh Kudus itu, kita mencari dia dari atas, bukan dari bawah. Haleluya. Amin. Maria mengalami kesulitan. Bagaimana aku ini? Bagaimana mukjizat itu bisa terjadi dalam hidupku? Malaikat katakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan dikatakan di sini bagian yang selanjutnya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sampai hari ini ya, sampai hari ini kita di gereja Telok selalu berdoa ya. Setiap hari kita berdoa di lantai 3 ya. Berdoanya salah satu pokok doa yang sering didoakan, Tuhan tolong lindungi kami dalam bekerja, tolong lindungi kami dalam perjalanan kami pulang pergi, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari orang yang berniat jahat kepada kami. Ya, ini selalu kita doa di hadapan Tuhan. Dan saya selalu mendengar, entah ketika saya di Korea, entah ketika saya di Indonesia, saya sering mendengar. Apa yang saya dengar, sering terjadi operasi besar-besaran ya. Pak imigrasi datang mengejar, mencari orang yang tidak ada visa, sudah lewat visanya dan lain sebagainya. Selalu itu saya dengar. Dan kadang-kadang itu menakutkan. Saya mendengar ada imigrasi yang hari Minggu menunggu di depan gereja. Jadi ketika orang keluar dari gereja lalu apa? Ditangkap. Tetapi selama Hati Elok ini berdiri sampai hari ini, tidak ada seorang pun jemaat Hati Elok yang pernah disentuh oleh imigrasi. Amin. Amin. Saya tidak pernah melihat, kecuali dia membuat kesalahan. Harusnya bekerja, siang-siang keluyuran. Nah, itu membuat kesalahan, cari penyakit. Ya. Kalau bekerja saja, pulang-pulang, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sampai hari ini.
Dan kita melihat itu bukti perlindungan Allah yang ajaib. Roh Allah menaungi kita. Di dalam Mazmur 23 ayat pertama, firman Tuhan juga berkata kepada kita, Roh Allah itu pemelihara kita. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan aku ganggu kekurangan. Firman Tuhan berkata. Ayat yang kelima dikatakan, Ia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya Dia memelihara kita. Pada waktu kita menghadapi musuh, pada waktu kita menghadapi kesulitan, pada waktu orang lain menghadapi kesukaran, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Itu bukti pengurapan dengan minyak, bukti pertolongan kuasa Roh Kudus atas kita. Mulai bekerja sejak dalam kandungan. Matius 1 ayat 20, Lukas 1 ayat 35 yang kita baru saja baca, bahwa Roh Kudus turun akan membuat Maria menjadi mengandung. Roh Kudus juga bekerja aktif dengan sangat jelas pada saat Yesus dibaptiskan. Matius 3 ayat 15 sampai 17. Roh Kudus terus bekerja saat Ia di padang belantara menghadapi pencobaan. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Dan dibawa kembali dalam kemenangan dari pencobaan, masih dalam pimpinan kuasa yang sama, yaitu Roh Kudus. Melalui perbuatan ajaib yang Dia kerjakan, Yesus mendapatkan pertolongan dari kuasa Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menghadapi kehidupan sehari-hari, menyembuhkan, mengajar, bahkan ketika mati dan bangkit dengan kuasa Roh Kudus. Dia juga naik ke surga dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, dan Dia akan datang kembali dengan kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Kapan Roh Kudus bekerja? Roh itu bekerja sepanjang hidup kita, sejak kita mulai percaya di dalam Tuhan. Kita bersyukur, Roh itu bersedia bekerja setiap hari bagi kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi untuk siapakah Roh itu bekerja? Apakah setiap orang yang menamakan dirinya Kristen akan mendapatkan pekerjaan kuasa Roh Kudus yang sama? Firman Tuhan katakan di sini bahwa Roh Kudus hanya datang dan menaungi orang yang mengandung karena Tuhan. Mengapa firman Tuhan katakan Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menaungi engkau dengan sempurna? Akan melindungi engkau, melindungi kehidupanmu, melindungi Maria, menaungi Maria, memimpin Maria, membuat Maria tidak menerima celaka, membuat Maria bertahan dari berbagai kesulitan, bertahan dari berbagai tantangan, ancaman. Mengapa? Karena Maria mengandung bayi Yesus. Nah, saudara melihat bahwa Maria itu adalah seorang malaikat. Saya yakin saya tidak takut kemanapun saya pergi. Saya tidak takut kemanapun. Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan pasti lindungi saya. Tuhan pasti membela saya. Pasti Roh Kudus menaungi saya. Saya tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan taruh kandungan di dalam hidup saya. Saya mengandung oleh karena Roh Kudus. Saya tahu Tuhan panggil saya untuk apa. Saya mengerti Tuhan punya proyek di dalam hidup saya. Sebagaimana surga punya proyek terhadap hidup Maria. Sehingga surga melindungi dengan sangat kuat, menaungi, mengurapi, menjaga betul-betul sampai bayi yang dikandung oleh Maria itu lahir dengan selamat.